Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, dan cara yang lebih baik untuk menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptakan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1975. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan nama Ondernemer dan di Jerman dikenal dengan nama Unternehmer. Pendidikan kewirausahaan dimulai dirintis sejak tahun 1950-an di beberapa negara seperti di Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat. Fungsi dan peran wirausaha dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu secara mikro dan makro. Secara mikro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu atau inovator dan sebagai perencana atau planner. Sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru, seperti produk, teknologi, cara, ide, organisasi, dan sebagainya. Sedangkan sebagai perencana, wirausaha berperan untuk merancang tindakan dan usaha yang baru, merencanakan strategi usaha yang baru, merencanakan ide-ide dan peluang dalam meraih sukses, menciptakan organisasi perusahaan yang baru, dan lain-lain. Secara makro, peran wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan, kekayaan, dan kesempatan kerja. Yang pertama, fungsi makro. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian. Di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara di Asia, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu, sehingga negara-negara itu menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hasil-hasil dari penemuan ilmiah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta teknologi rekayasa telah menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam produk, barang, dan jasa-jasa yang berskala global, yang merupakan hasil dari proses dinamis wirausaha yang dinamis. Bahkan para wirausahalah yang berhasil menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Peranan wirausaha melalui usaha kecil tidak diragukan lagi, karena yang pertama, usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha seperti fungsi pemasok, fungsi produksi, fungsi penyalur, dan pemasar bagi hasil produk-produk industri besar. Yang kedua, yaitu usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada dan menyerap tenaga kerja lokal, sumber daya lokal, dan meningkatkan sumber daya manusia menjadi wirausahawan atau wirausahawi yang tangguh. Yang ketiga, usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan berusaha, dan pemerataan pendapat.
karena jumlahnya terbesar di perkotaan maupun di pedesaan. Secara mikro, peran wirausaha adalah penanggung resiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang tidak berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Dalam melakukan fungsi mikro, menurut Marzuki Usman 1977, secara umum, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu atau inovator dan sebagai perencana planner. Inovator. Usaha berperan dalam menemukan dan menciptakan produk baru atau the new product. Yang kedua, teknologi baru atau the new technology. Yang ketiga, ide-ide baru atau the new image. Yang keempat, organisasi usaha baru atau the new organization. Yang kedua yaitu planner. Wirausaha berperan dalam merancang. Yang pertama, perencanaan usaha. Terus yang kedua, strategi usaha. Yang ketiga, ide-ide perusahaan. Yang keempat, organisasi perusahaan. Lalu B, tantangan kewirausahaan dalam konteks global atau persaingan global yang semakin terbuka seperti saat ini. Banyak tantangan yang harus disiapi atau dihadapi. Setiap negara harus bersaing dengan menonjolkan keunggulan sumber daya masing-masing. Negara-negara unggul dalam sumber dayanya akan memenangkan persaingan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki keunggulan bersaing dalam sumber daya akan kalah dalam persaingan dan tidak mencapai banyak kemajuan. Negara-negara yang memiliki keunggulan adalah negara-negara yang dapat memperdayakan sumber daya ekonomi dan sumber daya manusianya. Sumber-sumber ekonomi dapat diperdayakan apabila manusia memiliki keterampilan kreatif dan inovatif. Di Indonesia, sumber daya manusia betul-betul menghadapi tantangan dan persaingan yang kompleks. Tantangan persaingan global, pertumbuhan produk, pengangguran, tanggung jawab sosial, keanekaragaman etika, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan gaya hidup beserta kecenderungannya merupakan tantangan yang paling terkait. Dalam persaingan global, semua sumber daya antar negara akan bergerak bebas untuk melewati batas-batas yang ada. Hanya sumber daya yang memiliki keunggulan yang dapat bertahan dalam persaingan. Demikian juga pertumbuhan produk dunia dapat disertai persaingan yang tidak akan menimbulkan berbagai angkatan kerja yang kompetitif dan pengangguran bagi sumber daya. Produk-produk yang sesuai untuk perusahaan. Perusahaan kecil memegang peran penting dalam komunitas perusahaan swasta. Pengalaman di beberapa negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, dan sebagainya menunjukkan bahwa komunitas perusahaan kecil memberikan kontribusi yang perlu diperhitungkan di bidang produksi, pajak, penyediaan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Seringkali dari perusahaan kecil muncul gagasan-gagasan baru yang merupakan terobosan penting dalam kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan. Perusahaan yang sekarang ini telah besar seperti General Electric, IBM, PT Extra International, dan lain-lain, yang pada mulanya adalah perusahaan kecil. Dengan kiat-kiat tertentu dari pelaku bisnis, perusahaan kecil dapat berkembang dengan pesat menjadi perusahaan raksasa. 1. Ciri-ciri perusahaan kecil. Secara umum, perusahaan kecil mengacu pada ciri-ciri berikut. Yang pertama,
Manajemen berdiri sendiri. Biasanya para manajer perusahaan adalah pemiliknya juga. Dengan predikat yang disandang mereka memiliki kebebasan untuk bertindak dan mengambil keputusan. Kedua, investasi modal terbatas. Pada umumnya, modal perusahaan kecil disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik, karena jumlah modal yang diperlukan relatif kecil. Ketiga, daerah operasional lokal. Dalam hal ini, majikan dan karyawan tinggal dalam suatu lingkungan yang berdekatan dengan letak perusahaan. Keempat, ukuran secara keseluruhan relatif kecil, atau penyelenggaraan di bidang operasinya tidak dominan. Kedua, usaha kecil di berbagai bidang. Usaha kecil di bidang kuliner. Usaha di bidang kuliner memang tidak pernah karena setiap orang membutuhkan asupan makanan setiap harinya. Tentu ini menjadi peluang besar bagi Anda yang memang berminat untuk membuka usaha kecil di bidang ini. Anda bisa memulai dari usaha restoran, rumah makan, kafe, warung rames, atau bahkan pedagang kaki lima. Sekali lagi disesuaikan dengan modal yang tersedia. Namun yang lebih penting adalah produk makanan apa yang hendak ditawarkan dan apakah cocok selera masyarakat. Sebagai contoh, Anda bisa menjalankan bisnis kuliner utama seperti ayam goreng, bakso, mie ayam, gudeg, makanan daerah, dan lain-lain. Tidak hanya makanan berat saja, saat ini banyak kafe yang menyediakan kuliner dalam bentuk minuman. Usaha kecil di bidang jasa. Ada berbagai macam jenis usaha kecil di bidang jasa. Sepertinya, dalam usaha ini Anda memang harus memiliki keahlian maupun wawasan luas, tergantung pada jasa yang ditawarkan. Sebagai contoh, ada usaha jasa yang berhubungan dengan birokrasi seperti pengurusan surat-surat kendaraan, surat izin mengemudi, surat izin usaha, dan pengurusan dokumen penting lainnya. Sepertinya, usaha ini cocok bagi Anda yang memiliki wawasan luas dalam bidang hukum. Bidang jasa lainnya adalah yang berhubungan dengan IT seperti pembuatan jasa website, jasa CEO, jasa desain grafis, dan jasa pembuatan program komputer dan lain-lain. Bidang jasa IT cocok dilakukan bagi Anda yang bisa menguasai bidang ini. Bisa juga usaha kecil jasa perbaikan komputer, laptop, dan perangkat lain. Selain itu, usaha jasa pengiriman semacam menjadi agen juga sepertinya banyak diminati mengingat banyak perusahaan ekspedisi yang sanggup memfasilitasi. C. Usaha kecil jual beli. Usaha kecil jual beli. Mungkin ini adalah salah satu bisnis yang cukup banyak diminati pula. Ada banyak sekali jenis produk yang memang cukup lalu untuk dijual seperti ponsel, kendaraan pribadi, roda 2 maupun roda 4, komputer, kamera, bahkan sampai hewan peliharaan. Dalam jenis usaha ini, tidak diharuskan membuka toko khusus dengan lokasi strategis, karena bisa juga dilakukan di rumah, baik secara offline maupun memasarkan secara online, agar bisnis Anda tersebut lebih dikenal luas. D. Usaha kecil di bidang agrobisnis. Bisnis agrobisnis identik dengan bidang pertanian dan peternakan. Usaha ini sangat cocok dilakukan di daerah pedesaan atau Anda yang memiliki lahan luas untuk menjalankannya. Sebagai contoh, usaha bidang kecil agrobisnis adalah budidaya ikan lele, peternakan ayam, peternakan sapi, budidaya hewan peliharaan, budidaya sayur mayur, buah-buahan, dan masih banyak lagi yang lainnya.